Ya SN1 SN1 di mana? Jadi di telepon kan sarana ke daya. Ayo waktunya ini pakai bukit. Masya Allah. Assalamualaikum. Umi. Kelihatan malah. Semakin karyawan ini. Kelihatan lagi. Hari ini hari yang pakai pun. Ayo bentar. Sabtu ini udah jadi bayar. 2017. Nah ini secara prinsip ini memang harus sama-sama jalan. Tadi saya minta pengunduran waktu ke siang dan ya awalnya ini juga mau kita undur nih agak susah karena memang rencana mau ada demo nih, tadinya demo buruh dan masuknya ke Balai Kota, sedangkan Pak Wali sedang di Jakarta sehingga saya harus melihat. Tapi tadi malam alhamdulillah demonya nggak jadi karena kita minta waktu 3 hari akan mengundang para pengusaha kaitan dengan UMK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin Pak Sekda, mungkin saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Bandung. Sesuai dengan ini bahwa pelaksanaan kita akan melaksanakan 4 kegiatan yang ada di 4 fokus. Namun sebelumnya juga kita akan melaksanakan seminar yaitu pada tanggal 19 yang bertempat di Sapoyoma. Dan juga mungkin sekalian juga saya sampaikan Pak mengenai masalahnya juga bahwa sesuai dengan dari kebijakan dari Kemenpp bahwa jumlah undangan dan kapasitas yang ada di Sapoyoma itu jumlahnya 320 dan kita memang kemudian jumlah yang akan di sekalian ini mungkin Pak menyangkut biayanya mungkin ya sekaligus dan juga untuk mengenai yang difasilitasi oleh Kemenpp itu adalah untuk 105 orang yang ditanggung oleh Kemenpp. Jadi yang sisanya itu mungkin dari Pemkot Kota Bandung itu. Dan juga itu mungkin nanti di dalam acaranya seminar itu. Nah kemudian kita akan menuju ke jelajah Trien. Ke jelajah Trien dan itu nanti kita mungkin peserta seminar akan mengunjungi 3 lokasi. Nah kemudian kami juga di sini akan menyiapkan kendaraan untuk lokasi yaitu dan 3 bus, 10 mobil VVIP dan 15 mobil panitia pusat serta 5 mobil panitia lokal dan juga kami mengharapkan untuk dapat menggunakan bandros itu yang akan ditampilkan dan kemudian kami akan menuju ke Taman Cibening jalan ke Taman Cibening yang taman musik di situ Pak di tempat satu. Kemudian lokasi kedua kita akan mengunjungi ke Taman Cibening dan yang terakhir kita akan mengunjungi ke Cempaka Punggung di Perspot di Jalan Soekarno. Dan kemudian yang akan kita tampilkan di Taman Musik yaitu dengan temanya akhiri perdagangan manusia dan kemungkinan. Nah di sini ada penyambutan rombongan dengan tari UPT P2 TP2. Bagaimana kita akan memberikan informasi di dalam stand itu bagaimana penanganan korban kekerasan di Pemda Kota Bandung. Itu yang keduanya. Dan yang kemudian setelah dari situ acara selesai dilanjutkan kemudian menuju ke lokasi yang kedua yaitu ke lokasi yang di Taman Cibening. Nah lokasi di Taman Cibening ini yaitu dengan tema akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan. Nah di sini kita akan menampilkan bagaimana pemberdayaan perempuan di Kota Bandung untuk memperoleh akses ekonomi serta pembangunan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh perempuan. Dan di sini juga kita akan menghadirkan pesertanya dari PKK, DWP, PK, UPS, Gabungan Organisasi Wanita,
IWAPI, PEDO, dan PKA. Mungkin bisa dilihat di sini banyak semua unsur-unsur organisasi-organisasi wanita di sini juga terhadap unsur-unsur yang mendukung terhadap kemajuan pemberdayaan wanita di sini mungkin akan diundang, termasuk di sini BPR juga, Pak, karena di sini juga harus dari posisinya di mana kebijakan pemerintah Kota Bandung juga telah menerbitkan program kredit melatih untuk dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah ini di acaranya nanti akan ada biasa sambutan dari rombongan, yaitu dan kemudian akan ditampilkan kesenian agung, dan kemudian ini ada sambutan dari Ibu Atalia, dan kemudian ada Ibu Randen, kemudian dari Ibu Diakbaria, kemudian ada kesenian tradisional, dan di sini juga mungkin nanti Ibu Menteri akan melaksanakan tanya jawab dengan warga. Dan kemudian setelah selesai dari Taman Cibu ini, mungkin kita akan menuju ke lokasi yang ketiga. Nah, lokasi yang ketiga yaitu lokasi yang terakhir, di mana di sini dengan temanya akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, di sini mungkin kita akan memperlihatkan potensi-potensi di Kota Bandung bagaimana tentang pemenuhan terhadap hak-hak anak, pemenuhan terhadap hak-hak anak, dan juga perlindungan terhadap anak dan perempuannya. Dan di sini mungkin acaranya ada disambut dengan rombongan tari Brien. Nah ini nanti Pokap di Kota Bandung mereka sudah berkreasi untuk menciptakan suatu tari, nah gitu, dan kemudian MC-nya juga sudah ada. Kemudian nah di sini mungkin yang akan menyampaikan sambutannya yaitu Bapak Wakil Wali Kota. Mungkin untuk kebijakan atasan Pak Ibu Kabar, Pak, boleh Pak. Cuman ini saya hanya ingin mengevaluasi Pak kemarin di Belitung, karena kami juga membandingkan bagaimana di sana, jangan sampai di sini terjadi. Yang pertama ada hal yang sangat krusial kemarin waktu di Puncak, mungkin nanti saatnya mungkin di sini ya di Plaza, undangan Pak Baliut itu. Jadi duduk eselon 1 di belakang ada yang Bapak Baliut. Jadi satu, kami minta ini dari kita nanti kerjasama dengan teman-teman dari Kota Bandung. Jadi daftar undangan dari pusat yang jelas. Itu satu, itu penting. Karena ini kalau kaitannya dengan presence ya, itu satu, dari pusat siapa saja rombongannya. Terus dari tingkat provinsi nanti siapa yang mau diundang dan siapa yang mengundang. Itu dua. Kemudian dari pejabat tokoh masyarakat dari Kota Bandung juga siapa dan siapa yang mengundang, itu harus jelas dari sekarang karena ini belum ada waktu. Sehingga nanti kita bisa mengatur tempat duduk presiden, sehingga jangan Pak Baliut seperti di kemarin di Belitung. Mohon suratnya yang revisi belum ya Bu, ya belum sampai di Pak Gubernur, sehingga sudah urusannya. Oke, itu kemudian juga saya sudah sampaikan juga ke Pak Gubernur, beliau ya saya harus datang di mana mungkin nanti itu. Kemudian dari Provinsi Jawa Barat kebetulan ada kegiatan apa namanya yang anak-anak jambore anak. Jadi mungkin ada 300 juga, sekitar 300 sampai 350 anak yang bisa kami hadirkan, dan tentu saja mereka sudah punya pakaian tersendiri dan juga kami insya Allah sudah bawa perbekalan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini juga tidak menjadi beban di Kota Bandung, dan insya Allah mereka sudah punya yel-yel khusus, sudah punya lagu 3X-nya, sudah sangat hafal dengan gerakan dan sebagainya. Jadi ini mungkin nanti bisa genderangnya lah, karena mereka kan datangnya banyak. Cuma nanti mau diarahkan di sebelah mana seperti itu. Kemudian untuk yang success story kebetulan akan ada yang sudah kami siapkan itu. Yang satu adalah Dr. Gi Heru. Beliau adalah sebagai kepala rumah sakit Gunung Jati, di mana Gunung Jati ini adalah mereka menggratiskan seluruh korban-korban kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi ketika masuk ke rumah sakit Gunung Jati, mereka hanya diberi kertas merah misalnya, tapi mereka sudah langsung ke suatu tempat, mungkin ukurannya 3 kali ruangan ini sudah ditangani, ada dokter, ada
polisinya juga, kemudian ada dari psikolog juga ya, jadi tidak usah daftar segala macam, langsung menangani. Dan ternyata kemarin mendapat penghargaan Pak Gubernur, dan Pak Gubernur memutuskan bahwa seluruh rumah sakit daerah yang ada di Jawa Barat harus seperti itu dan menggratiskan. Bahkan salah satunya misalnya begini, kemarin harus memeriksa sperma karena tidak ada alatnya, akhirnya dikirim ke RSCM dan semuanya gratis gitu. Dari mana? Itu adalah sebagai bentuk CSR dari rumah sakit seperti itu. Nah ini juga yang akan disampaikan nanti oleh Dr. Heru. Kalau memang memungkinkan, yang kedua mungkin Inakukis ya, karena Inakukis ada 1.300 perempuan yang bekerja di Inakukis. Salah satunya itu adalah tadi bagaimana kita menurunkan ketidakadilan akses perempuan terhadap ekonomi, karena yang 3M's itu mungkin yang beberapa hal yang kita siapkan, dan koordinasi lain mungkin juga kita insya Allah akan support juga ya. Intinya kami support Pak dengan Kota Bandung, dan kita juga senang Jawa Barat dijadikan salah satu model juga ya, karena Pak Sekda kalau kita cerita di Jailolo itu kan modelnya memang apa ya, daerah pantai gitu ya. Kemudian juga mungkin bukan daerah metropolitan lah gitu. Jadi kemarin juga saya bilang Pak Sesmen, kalau kita harus kayak di Belitung terus jalan kaki gitu ya, waduh itu bisa Bandung bisa bulet gitu, karena kebayang gitu. Jadi mungkin saya nggak ngejar sebanyak itu gitu. Iya Bu Ida, karena saya yakin Bandung sudah cukup bagus gitu. Nah paling kita mengambil spot-spot aja, dan saya yakin Pak Ridwan Kamil dengan medsosnya sebetulnya tinggal nyolek ketua RT atau lurahnya itu udah, kalau mau semua juga bisa gitu. Tapi kan lihat kita situasi Bandung yang macetnya juga luar biasa, dan yang harus kita perhatikan barangkali tadi bukan menghindari hujan, tetapi memanfaatkan cuaca yang kelihatan hujan sore ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Seperti itu barangkali. Ya, kemudian ada sedikit teknis Bu, mohon maaf, karena Bandung ini kan kota metro, ya udah metropolitan lah ya. Kemudian juga mereka sudah tidak bisa lagi misalnya ada door prize gitu ya. Ya, cuman kemarin tuh gini, door prize kasihan juga gitu. Kita kemarin sedih juga, anaknya udah hujan-hujanan gitu, naik ke atas sudah pakai kaos, terus dia jawab, dikasihnya kaos lagi gitu. Terus dia bilang, apa gitu. Nah, jadi kalau boleh sih yang hebat-hebat ditaruh di depan dulu, di tengahnya apa. Ya ini agak teknis sih sebetulnya ya. Kemudian juga tetapi ya tidak mengecewakan anak-anak juga. Kemudian sebetulnya di Kota Bandung juga banyak anak-anak yang berprestasi, sebetulnya bisa ngisi juga kan, ngisi panggung dan sebagainya. Kita atau saya juga dengar difabel belum pernah muncul tuh. Jadi mungkin di Bandung nih difabelnya dimunculkan, sehingga ini juga menjadi ya bahwa kita juga merangkul semuanya gitu ya. Itu juga penting. Ya di seminar juga mungkin ya. Saya yakinlah kalau Kota Bandung sih sudah luar biasa, cuman saya hanya ingin hadir saja gitu ya. Minimal nanti kalau ngobrol sama Pak Gubernur ikut yuklah di sini, kalaupun nanti harus ada hal-hal yang harus kita sepakati, insya Allah kita juga mencoba. Turun Bu Kadis, ini juga darurat nih rapatnya di sini di ruang asisten 1. Karena ruang kami, ruang saya sedang direnov, dan tadi kita menerima delegasi, jadi ya kita mengalah lah. Tapi yang penting substansinya ya, tidak mengurangi makna dari pertemuan hari ini. Nanti Buntin tinggal disesuaikan saja. Tadi ada pilihan dokter yang menjadi inspirasi juga, saya kira bagus. Mudah-mudahan ini juga menjadi spirit bagi khususnya wilayah Jawa Barat lah, bagi kita semua. Jadi persoalan-persoalan korban itu juga harus ditangani dengan cepat, bahkan digratiskan. Tetapi saya pikir juga ini hal yang bagus ya. Tinggal dimodif aja sesuai dengan urutan tadi. Baik, saya kira mungkin nanti secara khusus karena lebih teknis kita tidak buka. Saya besok juga kita akan manfaatkan betul. Mungkin Kamis malam kita dengan Pak Wali terakhir ya, mungkin ya.
Tapi saya besok meluangkan waktu juga untuk bicara hal-hal yang bolong-bolong tadi. Jadi tidak dibuka di forum ini, ya, sebab tadi Pak ini curhatnya yang pusat segini ini gimana, nah ini bagus ya. Besok aja, tapi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, agar supaya kegiatan jelajah klien ini bisa berjalan mulus ya. Nah, kalau dari sisi rundown acara saya pikir ini ya Bu ya sudah ada sepakat. Hanya Bu Karis tadi tidak. Kalau kemarin waktu awal kan kita ada keinginan untuk di depan Masjid Agung itu, nah, tapi dia di Minggu dan pertimbangan-pertimbangan lain lah. Saya nggak bisa bayangkan juga ketika maksud kita baik, tapi lewat jam 11 perbenturan adan dan sebagainya kan jadi problem gitu bagi kita. Sehingga Pak Wali mengambil satu keputusan, karena Bapak di Plaza juga, yang penting kan happy-nya. Tadi juga telah disampaikan oleh beliau bahwa sebetulnya alhamdulillah memang Bandung dengan teknologi yang ada, kaitan penjangkauan dan sebagainya sebetulnya sudah berjalan, sudah berjalan. Tetapi tidak ada salahnya kalau justru ini bisa menambah inspirasi, memperkuat ya inspirasi bagi yang lain juga bahwa komitmen terhadap kalau katakan penanggulangan atau akhir tentang kekerasan, KDRT dan sebagainya. Yang 3 poin tadi termasuk bagaimana memperkuat ekonomi tadi mungkin saya kira juga ini sudah masuk karena ini juga basis perempuannya kuat dan ini juga jadi model juga Bu dan ini efektif ya, sehingga paling tidak dalam kesempatan itu juga bisa berbagi lah ternyata bagaimana pemberdayaan perempuan juga bisa menjadi kekuatan yang memberikan inspirasi bagi keberlangsungan rumah tangga dan sebagainya khususnya pada keluarga. Nah, sebelum saya kira EO sudah, dari kementeriannya juga sudah, dari Ibu sama Ibu sudah dilengkapi, dan juga Bu sudah. Yang lain masih ada nggak yang ingin share aja disampaikan? Cukup ya? Gimana? Ya, besok. Kalau Pak Gubernur undangannya dari pusat ya? Betul. Dari pusat. Iya. Jadi saya sampaikan. boleh. Makanya. Manusia. Dan kebetulan acara tanggal 9 itu ada launching perpustakaan 19 ya. 19 jam 7 sampai jam 11.30. Acara apa? Perpustakaan. Perpustakaan di Taman Musik. Dan sudah ada kesepakatan yang namanya launching perpustakaan bisa dikerjakan aja. Cekap perbedaannya? Cekap. Mana? Karena juga Pak, itu kebetulan waktu itu dan sekarang kenal jalan itu udah bisa sudah dipinjam sama Istiqlal Acara? Itu Pak ulang tahun Bandung bulan Langga. Oh yang ininya ya, yang bukan di sini ada satu padukan aja itu ya. Besok kita koordinasikan itu kan teknis ya. Tetapi harus mengalah lah. Ini kan kegiatan nasional gitu kan. Jadi apalagi Kota Bandung itu kan bisa digeser. Jangankan tempatnya, waktunya digeser juga. Tidak ada masalah. Iya kan, lokal soalnya Bu, lokal gitu kan. Dari kita untuk kita, kalau ini kan levelnya nasional ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai masukan 2 catatan ya, berarti Taman Musik dan Taman itu memang betul Bu. Tahun sampai bulan Desember ini kita padat. Baik, saya kira untuk rapat koordinasi hari ini, Umi ada cekat ya. Jadi untuk rapat koordinasi hari ini yang beririsan dengan rencana kita, termasuk juga tadi membahas rundown dan sebagainya, kita cukupkan. Dan khusus panitia lokal, karena sudah bicara teknis, besok nanti jamnya pagi-pagi aja ya supaya segar. Saya besok jam kosong nanti saya memanfaatkan betul untuk melihat kesiapan sebelum nanti akan jadwal juga saya hari Kamis, termasuk besok kita bahas rencana jamannya waktu 2-3 hari kita optimalkan untuk persiapan
agar senantiasa dalam dari hari hanya itu lancar. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.